Jadi tidak ada alasan. Sekian ke sini. Tidak ada alasan. Betul. Ada jodes. Betul. Itu artinya apa ya? Kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Bukan waktu yang mengatur kita. Semuanya adalah niat baik kita. Betul. Sampai-sampai ketika kita sedang sibuk sekalipun, anggaplah saya lah contohnya, jangan orang lain. Ketika dalam posisi mengajar, ini kan secara waktu pastinya tidak bisa diganggu. Ngajar juga ada ritme, ada iramanya. Apa ngajar selalu menjelaskan? Tidak. Ketika sudah menjelaskan sebuah materi pembelajaran, maka ada beberapa saat jedanya kita memperhatikan murid-murid atau siswa-siswa ini sudah melakukan tugasnya atau belum. Katakanlah kita melakukan cek di kelas dan lain sebagainya, memperhatikan apa yang murid-murid lakukan. Tiba-tiba handphone berdering. Pak Bambang ada di kelas? Ya. Ini mohon maaf, saya kemarin dari Bali. Saya ingat Pak Bambang, saya belikan sesuatu. Sengaja saya belikan untuk oleh-oleh spesial buat Pak Bambang. Bapak di mana? Saya di parkiran depan sekolah. Kira-kira disusul nggak Pak? Ya pasti disusul. Disusul kan? Iya. Karena yang namanya kita terhadap sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita reduksi dalam pikiran, akal ini mencerna dan mempertimbangkan. Ini saya lakukan atau tidak? Hanya proses itu cepat, Pak. Enggak seperti contoh yang saya buat barusan. Cepat bekerja. Oh ini penting, oh ini tidak penting, oh ini harus saya lakukan, ini tidak saya lakukan. Itulah yang dalam kehidupan ini seringkali disebut filsafat nilai. Filsafat nilai itu terbagi menjadi beberapa macam. Misalkan ada logika, ada etika, ada estetika. Ini filsafat nilai. Kalau logika, ini sesuatu benar dan salah berdasarkan akal, pertimbangan akal. Kalau etika, sesuatu itu pantas tidak pantas berdasarkan norma kesopanan. Itu etika. Sedangkan estetika ini pantas tidak pantas, pas tidak pas berdasarkan pertimbangan seni, nilai estetis. Artinya kalau pun topi Pak Samosir ini harganya 200.000, sedangkan sepatu Pak Samosir harganya 1 juta, dia tidak akan mungkin taruh sepatunya di kepala karena untuk meninggikan harga daripada nilai sepatu itu, dan menaruh topinya di kaki karena melihat nilainya lebih rendah, kan tidak mungkin. Inilah gambaran yang konkret tentang sebuah nilai dengan pertimbangan estetis, dengan pertimbangan estetik. Pak Bambang, tadi kita udah menyinggung masalah filsafah ya. Ya. Nah, Jati Mulia itu punya filsafah yang luhur gitu loh. Jati mulia, sesuatu yang mulia. Ya. Nah, itu kan harus diangkat lagi kan ya. Betul. Nah, kalau sekiranya Pak Bambang jadi dewan, kira-kira kemuliaannya ini seperti apa yang mau diterapkan di Jati Mulia? Iya. Sebenarnya kalau bicara filsafat, ini kan alur kebijakan
konteks berpikir berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, nilai-nilai maupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ini berjalan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, seiring dengan tuh yang kuat, sesuatu yang hebat terkait dengan pohon jati. Bagaimana sisi kemuliaan bagi filosofi masyarakat jati mulia? Saya pikir heterogenitas dari keragaman masyarakat yang ada di wilayah Jatimulya, bagian daripada Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini kan keragamannya dari masyarakat itu sendiri betul-betul plural. Artinya dari berbagai suku ada di sana, dari berbagai strata ekonomi ada di sana, dari berbagai strata pendidikan ada di sana, dari berbagai strata status sosial ada di sana. Namun ada satu hal yang sangat penting menurut saya untuk menjadi benang merah. Bagaimana keragaman, bagaimana keragaman ini bisa menuju kepada sebuah kemuliaan bersama, sehingga ini akan membawa manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Jatimulya, khususnya masyarakat Tambun Selatan pada umumnya. Artinya dalam hal yang pertama, yang terpenting menurut saya adalah nilai yang harus dikedepankan adalah nilai toleransi. Yang pertama, nilai toleransi, baik toleransi sosial, toleransi beragama, toleransi pergaulan dan lain sebagainya. Yang terpenting itu. Dibuat siapkan anggaran, siapkan ini, siapkan itu dan lain sebagainya. Ya, orang tidak nalar, orang sedang ambisi, duit lumayan ada, ini terkadang kontrolnya kurang gitu. Kontrolnya kurang. Dia keluarin duit. Tapi ikut bos sekian, kasih. Bikin bendera apa sekian, kasih. Ternyata dia hanya dimanfaatkan. Tapi bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya? Mau mandang, wah ini orang Jatimulya asli, kita harus dukung. Ini mah orang sini asli, kita harus dukung. Dia tidak tahu yang dia pandang asli, yang dia pandang harus didukung. Ini ternyata bukan buat Jatimulya, tapi buat orang lain yang dia sendiri sedang dalam setting. Ini juga harus dipahami. Jangan sekedar asal Jatimulya saja. Karena model tim sukses itu di antara macamnya bisa seperti itu, bisa tim sukses itu diposisikan sebagai calon. Karena kan sistemnya, kalau kita dalam satu partai, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nomor 1 dapat 2.000, nomor 2 dapat 3.000, nomor 3 dapat 5.000, dapat 1.000, dapat 1.000, dapat 1.000. Saya yang menang. Suara ini 2.000, suara ini 3.000, ini 1.000 masuk ke sini semua, plus suara partai masuk ke sini semua, maka saya lah yang jadi. Begitu aturannya. Jatimulya ini kan permasalahannya kita penghijauan itu kurang ya. Betul. Nah, tanggapan Bapak tentang penghijauannya gimana nih di Jatimulya? Ada gambaran nggak? Terkait dengan lingkungan hidup ini, sebenarnya kita sedang membicarakan tentang tempat tinggal kita. Kita sedang membicarakan, kita sedang membahas lingkungan di mana kita hidup, di mana kita beraktivitas, di mana kita punya keturunan,
di mana kita bersosialisasi, di mana kita membangun masyarakat. Itu kalau bicara terkait dengan lingkungan hidup. Oleh karenanya regulasi tentang analisis mengenai dampak lingkungan itu ada dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 terkait dengan AMDAL yang dikorelasikan dengan setiap pembangunan, setiap perusahaan, setiap industri, setiap perniagaan ini harus memperhatikan hal terkait analisis mengenai dampak lingkungan. Ada nggak dampak negatifnya terhadap lingkungan? Misalkan di tengah-tengah komplek pemukiman mau didirikan sebuah industri mengenai katakanlah industri petasan misalnya. Ini kan dampaknya terhadap lingkungan nggak bagus. Bisa pencemaran udara, bisa pencemaran terhadap kesehatan, bisa juga pencemaran terhadap suara ya. Karena ledakan-ledakannya nanti kan bisa berdampak yang tidak baik. Nah, kalau kita kerucutkan lagi terkait dengan lingkungan identik dengan tanaman, lingkungan identik dengan air bersih, lingkungan terkait dengan kesejukan, penghijauan dan lain sebagainya. Ini menurut saya di Jatimulya sendiri di beberapa tempat masih cukup hijau. Hanya penghijauannya yang dalam konteks hari ini itu tidak merata, tidak merata. Yang dikatakan oleh saya masih lingkungannya hijau ya otomatis daerah yang masih kebun misalnya, daerah yang masih belum ada rumah misalnya, sebagian kecil. Tetapi kalau pada saat sebuah penampakan alam ini berubah dari yang tadinya penampakannya kebun, kemudian diubah penampakannya menjadi perumahan, ini seringkali tidak memperhatikan tentang konsep penghijauannya, konsep lingkungan hidupnya. Ya, maaf, mungkin dulu kayak di perumahan Jatimulya ada taman, di perumahan Pondok Timur Indah juga ada taman. Di tengah-tengah ini sebenarnya fungsi penghijauan taman-taman ini, fungsi penghijauan supaya enak dilihat, supaya berdampak kepada kesehatan yang lebih baik. Karena jujur secara alamiah, kenapa sih di daerah pegunungan itu udaranya lebih sejuk? Karena di daerah pegunungan itu begitu banyak produksi oksigen dari pepohonan dan tumbuhan yang ada di sana. Semakin banyak produksi oksigen, maka udara akan semakin sejuk. Kemudian juga salah satu fungsi tanaman ini kan menyaring kotoran, debu-debu, pencemaran udara yang harusnya langsung kena kepalanya orang, langsung nyangsrang di rambut orang, ke hidung. Ini bisa nyangkut, bisa sampai ke tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman, sehingga udara bisa lebih sejuk, bisa lebih sehat, dan otomatis menjadi lebih nyaman. Maka sebenarnya itu harus dikonsep ruang hijau itu berapa persen. Ya Pak, ruang hijau itu berapa persen untuk sebuah perumahan. Ya kalau bicara konsepsi bukan tidak dikonsep ya. Secara konsepsi itu sudah ada, regulasi sudah ada, hanya tidak dijalankan itu aja. Hanya tidak dijalankan. Nah, masalah konsep itu tadi Pak, itu kan perlu pemetaan ya. Iya, pemetaan. Betul. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan tata kota yang ada di Kabupaten Bekasi ini kan boleh dibilang kita tuh nggak tahu lah ya, awam sama sekali ini konsepnya untuk apa. Nah, yang terjadi sekarang kayak kita permasalahannya di Pondok Timur ini adalah daerah cekungan, daerah banjir kan ya. Sementara perumahan lain
membangun yang tadinya resapan air, akhirnya larinya ke sini. Iya. Kita nggak punya sungai yang namanya Sungai Sekunder. Ada, Iya. adanya, maksud saya nggak ada sungai yang primer, adanya Sungai Sekunder yang kayak gini aja, Iya. gitu kan ya. Nah, harusnya kan langkah ke depannya harus punya gitu kan, sungai kita tuh harus ada gitu. Iya. Atau kalau perlu bikin sungai baru kayak banjir Kanal Timur itu. Iya, iya. Nah, pandangan Bapak gimana nih Pak? Memang kalau terkait dengan lingkungan, apalagi titik itu berada di cekungan, sebenarnya kan begini, dulu itu tidak banjir. Kenapa sekarang banjir? Ada sebuah langkah-langkah. Yang pertama, kita cari secara analisa apa yang menyebabkan banjir. Ternyata diketemukan karena terjadi banyak tumpukan sampah sebagai bentuk kelalaian di saat bukan musim penghujan. Ini kan sudah sangat umum, sangat lumrah, dan menjadi kebiasaan kurang baik daripada kehidupan masyarakat pada umumnya di banyak tempat, bukan hanya di Jatimulya saja. Anggaplah itu bisa teratasi karena sudah dianalisa, kemudian tetap diperhatikan, akhirnya dilakukan upaya-upaya untuk menangkal terjadinya banjir. Tapi apa yang Pak Doni sampaikan tadi, ketika penyebabnya bukan hanya itu, tetapi ada sebuah pembangunan di hulunya, di daerah sekitaran hulu misalnya. Ternyata di sana yang tadinya daerah resapan, hari ini dibangun perumahan, hari ini dibangun pabrik, sehingga yang seharusnya anggaplah air kiriman dari Bogor misalkan bisa meresap di daerah-daerah itu, sekarang tumpahnya ke kali semua. Di mana kapasitas kalinya ini tidak cukup mampu untuk menampung debit air yang sangat besar, sehingga akhirnya meluap naik ke permukaan sampai keluar dan memenuhi lingkungan-lingkungan perumahan, misalkan ya, contohnya di Pondok Timur. Nah, ini kan artinya analisanya tidak cukup sampai sebatas urusan sampah dan urusan daerah resapan yang sebelumnya menjadi daerah resapan sekarang menjadi daerah perumahan ataupun industri. Tapi ada langkah-langkah lain sebagai tindak lanjut dari itu, ya tidak ada salahnya. Kalau untuk mengatasi sesuatu masalah yang semakin hari semakin kompleks, buatlah satu sungai primer untuk bisa menampung debit air yang lebih besar. Atau bisa juga dilakukan upaya-upaya pelebaran misalnya. Nah, ini memang regulasinya tidak sederhana. Keinginan ada dari sebagian masyarakat, tapi gayung bersambutnya kalau tidak ada dari pihak pemerintah daerah juga tidak akan terjadi. Di sinilah pentingnya ada wakil-wakil masyarakat atau anggota legislatif yang peduli tentang itu. Bukan hanya peduli, dia paham. Bukan hanya paham, dia mengerti. Bukan hanya mengerti, tapi dia mau melakukan. Sekarang ini banyak sekali konteksnya bermuara pada kalimat sebenarnya dia paham, sebenarnya dia mengerti, sebenarnya dia tahu. Hanya persoalannya mau atau tidak. Kan begitu. Hanya persoalannya mau atau tidak. Dia melakukan itu.